you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila. You can call me Dina. NPM 2441104. I am from Manajemen Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about uji C kuadrat. Uji C kuadrat adalah uji statistika non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Uji ini tidak menggunakan data numerik kontinu melainkan data kategorik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pilihan produk, kategori jawaban. Kemudian tujuan dan syarat. Tujuannya adalah uji C kuadrat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik, menguji kesesuaian distribusi data, mengetahui apakah perbedaan yang terjadi bersifat kebetulan atau signifikan. Syaratnya, agar hasil uji valid, beberapa syarat harus dipenuhi. Yang pertama, ada data berbentuk kategori. Yang kedua, ada sampel diambil secara acak. Yang ketiga, setiap sel tabel memiliki frekuensi harapan lebih dari 5. Yang keempat, ada data bersifat independen. Kemudian ada jenis-jenis C kuadrat. Uji C kuadrat goodness of fit digunakan untuk mengetahui apakah data sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Sebagai contoh, apakah jumlah pembeli laki-laki dan perempuan sesuai dengan proporsi yang diasumsikan. Yang B, uji C kuadrat independency digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan minat pembeli produk. Kemudian yang C, uji kuadrat homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa populasi memiliki distribusi yang sama. Sebagai contoh, apakah pola preferensi konsumen di beberapa daerah sama. Kemudian ada hipotesis dan rumus. Hipotesis dalam uji C kuadrat. Yang pertama ada hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan, variabel saling independen. Kemudian yang kedua ada hipotesis terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan, variabel saling berhubungan. Rumus uji C kuadrat, X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E kuadrat per E. Keterangannya, X kuadrat adalah nilai C kuadrat, O observed sama dengan frekuensi yang diamati, E expected frekuensi yang diharapkan. Kemudian ada langkah-langkahnya: menyusun tabel kontingensi, menentukan hipotesis, menghitung frekuensi harapan E, menghitung nilai X kuadrat, menentukan derajat kebebasan. DF sama dengan baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. DF sama dengan baris min 1 per times kolom 1 sama dengan DF baris 1 kali kolom baris 1. Membandingkan X kuadrat, hitung dengan X kuadratable atau menggunakan nilai signifikan p-value. Menarik kesimpulan. Kemudian ada kriteria dan contoh. Kriteria pengambilan keputusan: jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel sama dengan HO ditolak. Jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel H sama dengan HO diterima, atau p-value kurang dari 0,05 sama dengan HO ditolak. P-value lebih dari 0,05 sama dengan HO diterima. Contoh sederhananya, misal peneliti ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan minat pembeli. Jika hasil uji menunjukkan p-value sama dengan 0,03, maka terdapat hubungan yang signifikan, artinya jenis kelamin berpengaruh terhadap minat pembeli. Kelebihan dan keterbatasannya,
Kelebihannya mudah digunakan, cocok untuk data kategori, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Keterbatasannya tidak menunjukkan seberapa kuat hubungan, sensitif terhadap ukuran sampel, tidak cocok untuk data numerik kontinu. Kesimpulannya yaitu uji C-kuadrat merupakan metode statistik yang sangat penting untuk menganalisis hubungan dan perbedaan pada data kategorik uji. Uji ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, pendidikan, dan bisnis karena sederhana namun efektif dalam pengambilan keputusan statistik. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.